Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini, kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara dalam penilaian akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDOWS. R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D. Melihat dokumen bukti implementasi. O. Melihat atau melakukan observasi. W. Surveyor melakukan wawancara. Dan yang terakhir S. Surveyor meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-359 yang akan membahas kriteria 251 yang pernyataannya adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melakukan pemetaan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Ini merupakan bagian dari standar 2.5 pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK dan bagian dari bab 2 penyelenggaraan UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas segera mempersiapkan seluruh anggota organisasi untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem manajemen maupun sistem mutu secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Bab 2, upaya kesehatan masyarakat. Bab 3, upaya kesehatan perseorangan dan laboratorium serta pelayanan kefarmasian. Bab 4, program prioritas nasional. Bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan tersebut meliputi pertama, indikator mutu, kedua, sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi, ketiga, manajemen fasilitas dan keselamatan serta keselamatan dan kesehatan kerja, 4, germas, 5, UKM esensial, 6, program prioritas nasional, 7, PIS-PK, 8, area prioritas, 9, penilaian terhadap dinas kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Sobat sehat, mulai video 352 kita akan membahas bab 2 atau upaya kesehatan masyarakat. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 ini terdiri dari 8 standar. Kita lihat gambar 1 bab 2 UKM di video. Kita lihat ya, ada 8 standar. Kemudian kita lihat gambar 2 di video yang menjelaskan isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2 UKM. Kita akan bertemu dalam 20 video yang membahas UKM secara bertahap. Kita membahas standar 2.5 dengan pernyataan pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK. Standar ini meliputi 3 kriteria.
kriteria 2.5.1 yang pernyataannya adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan, intervensi berdasarkan masalah keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Kemudian kriteria 3.5.2 pernyataannya adalah intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan upaya kesehatan masyarakat puskesmas. Selanjutnya, pernyataan kriteria 2.5.3 adalah pelaksanaan Germas sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Di video 359 ini, kita akan membahas kriteria 2.5 yang pernyataannya adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Kita bahas dulu bab 2 dan standar 25 ya. Bab 1 pernyataannya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Selanjutnya pernyataan standar 2.5, pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK. Pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK dalam upaya mewujudkan keluarga sehat dan masyarakat sehat melalui pengorganisasian masyarakat dengan terbentuknya upaya-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM dan tatanan-tatanan kesehatan yang merupakan bentuk implementasi gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Yuk selanjutnya kita bahas pernyataan kriteria 2.5.1 adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Lalu bagaimana pokok pikirannya? Pokok pikirannya meliputi kegiatan kunjungan keluarga yang dilaksanakan oleh tim pembina keluarga digunakan untuk menyampaikan komunikasi informasi dan edukasi kepada keluarga sebagai intervensi awal dan didokumentasikan. Pokok pikiran yang berikutnya, dokumen hasil kunjungan keluarga dilakukan dengan di-entry pada aplikasi keluarga sehat dan atau pada profil keluarga sehat atau Prokesga. Pokok pikiran yang berikutnya, dokumen hasil kunjungan dapat berupa hasil intervensi awal dan hasil intervensi lanjut. Dokumentasi hasil kunjungan awal dan hasil intervensi atau pemutakhiran garing update dokumentasi dilakukan oleh tim data puskesmas, baik admin maupun surveyor. Dalam hal ini adalah surveyor dari PIS-PK. Kemudian, tim pembina keluarga menyampaikan informasi dan laporan hasil kunjungan keluarga serta berkoordinasi dengan penanggung jawab UKM dan koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM agar dapat dilakukan analisis dan intervensi lanjut. Tim pembina keluarga adalah tenaga kesehatan puskesmas yang dibentuk oleh kepala puskesmas melalui surat keputusan kepala puskesmas. Kegiatan UKM melalui PIS-PK sebagai bentuk intervensi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan masyarakat yang menjadi sasaran. Sobat sehat,
Untuk bisa memahami pokok pikiran ini, Sobat Sehat bisa mengakses pada video-video yang sudah ada di kanal YouTube Dr. Sophie tentang PIS PK. Di sana ada beberapa video yang sudah kami siapkan. Kemudian kita akan membahas elemen penilaian. Elemen penilaian dari kriteria ini meliputi 1. Dibentuk tim pembina keluarga, tenaga administrasi, dan surveyor dengan uraian tugas yang jelas. Ini adalah berupa regulasi, bisa berupa SK, pedoman panduan, dan SPO. Kemudian yang kedua, tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan melalui proses persiapan dan didokumentasikan. Pada elemen penilaian yang kedua ini, surveyor akan melihat dokumentasi yang disusun oleh teman-teman dan akan melakukan wawancara. Elemen penilaian yang ketiga, tim pembina keluarga melakukan penghitungan indeks keluarga sehat atau IKS pada tingkat keluarga, RT, RW, desa atau kelurahan, dan puskesmas secara manual atau secara elektronik dengan aplikasi keluarga sehat. Ini yang akan dilihat oleh surveyor akreditasi adalah pendokumentasiannya. Kemudian elemen penilaian yang keempat, tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada kepala puskesmas, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM untuk bersama-sama melakukan analisis hasil kunjungan keluarga. Ini yang harus disiapkan dan akan dilihat oleh surveyor akreditasi adalah bagaimana pendokumentasiannya. Kemudian Sobat Sehat harus siap untuk diwawancarai. Kemudian elemen penilaian yang kelima, tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM menyusun intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga. Di sini surveyor akan melihat pendokumentasian dan akan melakukan wawancara. Elemen penilaian yang keenam, penanggung jawab UKM mengkoordinir pelaksanaan intervensi lanjut. Di sini akan dilihat oleh surveyor akreditasi adalah bagaimana teman-teman melakukan pendokumentasian dan kemudian siap untuk diwawancarai. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1, elemen penilaian 2, elemen penilaian 3, elemen penilaian 4, elemen penilaian 5, dan elemen penilaian 6 dari kriteria 2.5.1. Di video 359 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.5.1 yang bunyinya adalah penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Meliputi elemen penilaian pertama adalah ada SK tim pembina keluarga, admin dan surveyor PIS PK dengan uraian tugas yang jelas. Kemudian elemen penilaian kedua, ada bukti pertemuan persiapan, ada bukti kunjungan dan intervensi awal. Berarti Sobat Sehat harus menyiapkan dokumentasi dan siap untuk diwawancarai. Kemudian elemen penilaian ketiga, ada data IKS, RT, RW, kelurahan, dan puskesmas, baik manual maupun elektronik. Kemudian ada elemen penilaian keempat, yaitu ada bukti sosialisasi masalah kesehatan keluarga sesuai hasil pendataan. Di sini harus disiapkan undangan, daftar hadir, notulen, dan lain-lain sebagai bukti pendokumentasian dan melakukan
wawancara. Elemen penilaian kelima, ada rencana intervensi lanjut sesuai permasalahan keluarga. Ada bukti pertemuan yang meliputi ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen, dan lain-lain. Kemudian elemen penilaian keenam, ada bukti penanggung jawab UKM mengkoordinir kegiatan intervensi lanjut berupa pertemuan, kunjungan lapangan, dan lain-lain. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi Puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 359 ini kita telah membahas kriteria 2.5.1 penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Kita akan bertemu kembali di video 360 yang akan membahas tentang kriteria 2.5.2. Intervensi lanjutan ditujukan pada wilayah kerja puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan UKM puskesmas. Ini dari standar 2.5 pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK dan bagian dari bab 2 tentang UKM. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.